Eliza langsung menyuruh Bruno untuk tes DNA bersama dengan bayi ini. Dan tiba-tiba semenjak itu guys, Eliza hilang. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, gue Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Nah, sebagian besar penduduk dunia, bahkan Indonesia, sedang merayakan salah satu pesta sepak bola terbesar di tahun ini, yaitu Euro 2020. Sepak bola bisa dibilang adalah salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Tapi di balik kemeriahan kompetisi sepak bola, fans yang heboh, dan atlet yang bertalenta, sepak bola juga memiliki sisi gelap. Sama seperti hal-hal lain di dunia ini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu pemain sepak bola yang mungkin namanya pernah kalian dengar. Seorang goalkeeper ternama di Brazil yang menghancurkan karirnya sendiri karena perbuatannya sendiri. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Bruno Fernandes das Dores de Souza lahir pada tanggal 23 Desember 1984 di Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasil. Baru 3 bulan lahir, Bruno langsung dibuang oleh kedua orang tuanya. Keluarganya ini memang sangat disfungsional. Untungnya, neneknya mau merawat Bruno. Jadi sampai Bruno dewasa, dia hampir gak pernah sama sekali ketemu dengan anggota keluarganya satupun. Kecuali ibunya, itu pun cuma 1 kali di tahun 2006. Hubungan Bruno dengan keluarga intinya itu bener-bener parah, hancur. Ketemu aja gak pernah, apalagi mau ngobrol. Gak cuman itu aja, hampir semua anggota keluarganya punya catatan kriminal. Di tahun 1996, ibunya pernah mencoba membunuh wanita dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Suami barunya, bukan ayah kandung Bruno, sempat menjadi tersangka pemalsuan akte tanah. Ayah kandung Bruno juga nggak luput dari catatan kriminal. Diketahui ayah kandungnya pernah ditangkap 7 kali dalam kasus pencurian. Dan kakak kandung Bruno sendiri pernah dipenjara karena kasus perampokan. Jadi hampir semua anggota keluarganya ini kriminal. Nah, kehidupan Bruno yang diasuh oleh neneknya dalam keterbatasan banget guys. Bisa dibilang agak melarat. Dan satu-satunya pelarian Bruno yang bisa membuat dia bahagia, satu-satunya hal yang dia sukai, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bermain sepak bola. Untungnya, Bruno punya tinggi badan 188 cm yang sangat-sangat dicari oleh banyak klub sepak bola untuk menjadi goalkeeper. Saat berumur 12 tahun, Bruno bergabung dengan Akademi Sepak Bola Venda Nova. Nah, pertama kali Bruno debut bermain sepak bola itu di tahun 2004 saat dia bermain untuk Atlético Mineiro. Dan di sini sudah bisa kelihatan Bruno punya bakat untuk menjadi goalkeeper profesional. Tapi bukan cuma itu aja yang terlihat dari Bruno. Semua orang tahu dan kelihatan banget Bruno ini nggak bisa mengatur emosinya. Emosinya sangat tidak stabil. Dan bener aja, baru setahun dia bergabung dengan Atlético Mineiro, dia langsung terjerat kasus, yaitu perkelahian dengan salah satu fans tim musuh yang membuat Bruno dipenjara selama 1 malam. Setahun kemudiannya lagi, Bruno kembali ditangkap, tapi kali ini akibat berkendara dengan cara yang sangat berbahaya. Tapi meskipun punya banyak masalah, karir Bruno ini lumayan bagus. Dia sempat dirumorkan akan direkrut oleh salah satu klub dari Belanda yang bernama AZ Alkmaar. Tapi akhirnya Bruno malah direkrut oleh Corinthians, salah satu klub terbesar di Liga Brazil. Awalnya Bruno senang dia ditarik oleh klub Corinthians, tapi ternyata manajer klub Corinthians tidak menurunkan Bruno di saat pertandingan. Jadi Bruno sama sekali nggak main. Jadi Bruno sempat bete. Tapi untungnya, tiba-tiba Bruno dialihkan sebentar ke klub Flamengo. Karena goalkeeper utama di klub Flamengo sedang cedera, jadi mereka membutuhkan pengganti dan melihat Bruno lagi nganggur, ya udah tarik aja Bruno main ke klub Flamengo. Nah, ternyata waktu bermain di klub Flamengo, Bruno berhasil menghentikan 3 tendangan penalti.
sehingga Bruno tiba-tiba disukai oleh banyak fans dari klub Flamengo. Dan akhirnya Bruno yang awalnya cuma dipinjam, itu disuruh untuk jadi goalkeeper utama yang permanen. Bruno tentu sangat senang, apalagi klub Flamengo akhirnya menjadi juara di salah satu kompetisi sepak bola Brasil pada tahun 2007. Nah, pamor Bruno ini makin naik guys. Dia sempat dikabarkan mau dibeli oleh klub dari Eropa. Dengar-dengar Barcelona dan AC Milan lagi memperebutkan Bruno untuk ditarik ke klub mereka. Dan tentu aja Bruno sangat berharap dia bisa main untuk tim terkenal di Eropa. Tapi ternyata karir dia harus musnah karena Bruno terlibat skandal dengan salah satu perempuan pekerja malam yang bernama Elisa Samudio. Siapa itu Elisa Samudio? Dia adalah seorang wanita yang lahir di Foz do Iguaçu, susah sekali namanya, dari pasangan ayah yang seorang arsitek dan ibu yang seorang petani. Tapi entah kenapa, waktu masih kecil, ibu kandung Elisa meninggalkan Elisa dengan ayahnya sendirian dan tidak pernah lagi pulang. Meskipun begitu, Elisa tetap punya cita-cita. Dia pengen kalau dia udah dewasa, dia akan menjadi model. Jadi waktu Elisa sudah berumur 18 tahunan, Elisa memutuskan untuk sendirian pergi ke Sao Paulo untuk memulai karirnya sebagai model. Mulai membangun network atau koneksi. Karena kalau dia tetap di rumah aja, dia nggak bakal bisa dapat koneksi yang bisa mengangkat namanya. Nah, tapi sayangnya guys, membangun koneksi sebagai model sangat sulit buat Elisa. Setelah sendirian merantau, gak punya kerja, Elisa akhirnya terpaksa bermain dalam salah satu film dewasa di tahun 2005 sampai 2009, sembari dia mengumpulkan uang, sembari dia mencari cara untuk bisa menjadi model. Tapi ternyata karir Elisa tetap tidak berkembang dan dia malah semakin jatuh ke dunia permodelan dewasa. Dan karirnya sebagai model tidak berkembang sama sekali. Nah, suatu hari di tahun 2008, Bruno sedang mendatangi salah satu pesta bersama klub sepak bola lainnya, di mana ternyata di pesta itu diundanglah wanita-wanita penghibur. Nah, di pesta inilah untuk pertama kalinya Bruno bertemu dengan Elisa. Terus mereka main guys, padahal Bruno sudah punya istri yang bernama Diana Rodriguez. Jadi bisa dibilang Bruno berselingkuh di belakang istrinya dengan Elisa. Gak cuman sekali, ternyata setelah pertemuan ini, Elisa dan Bruno bertemu terus hampir tiap hari, sampai akhirnya tiba-tiba setahun kemudian di tanggal 13 Oktober 2009, Elisa datang menghadap Bruno dan bilang, "Bruno, aku hamil." Nah, Bruno nggak mau mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Elisa itu anaknya. Jadi Bruno bilang, mana aku tahu itu anak aku apa bukan, ya udah aborsi aja kamu. Nah, Elisa tentu aja nggak mau anaknya diaborsi. Dan Elisa masih ngotot, dia minta pertanggungjawaban dari Bruno. Tapi bukannya tanggung jawab, Bruno malah menghentikan semua komunikasinya dengan Elisa dan tidak mau lagi bertemu. Terus tiba-tiba nih guys, 1 bulan kemudian, Elisa tiba-tiba datang ke polisi dan melapor bahwa dia baru saja diculik oleh teman-teman Bruno, dipaksa untuk minum obat-obatan keras untuk aborsi. Bahkan, Bruno sampai menodongkan pistol ke kepala Elisa. Untungnya saat itu Elisa bisa bebas. Nah, laporan dari Elisa sempat diproses oleh polisi, tapi waktu di pengadilan Bruno malah dinyatakan bebas. Karena di pengadilan, pernyataan Elisa tidak memiliki bukti yang kuat. Dan Bruno beralih, Elisa sengaja berbohong supaya karir Bruno jatuh. Mereka masih sempatlah ribut-ribut di pengadilan. Sampai akhirnya anak di dalam kandungan Elisa lahir di bulan Februari 2010. Dan anak ini dinamai Bruno. Nah, Elisa ini kan bukan dari keluarga yang berada ya. Dia itu sendiri secara finansialnya tuh nggak bisa mensupport seorang bayi. Jadi, Elisa dan bayinya terpaksa menumpang tinggal di salah satu rumah teman Elisa. Makanya, Elisa itu masih berusaha untuk meneror Bruno, minta pertanggungjawaban, setidak-tidaknya uang untuk membesarkan bayi itu. Dan tiap kali dimintai, Bruno selalu menolak karena menurut Bruno itu bukan anak dia, ngapain dia biayai. Tapi akhirnya karena kasihan ngelihat Elisa yang minta-minta terus dan juga kondisi Elisa memang sangat membutuhkan, akhirnya Bruno setuju untuk membelikan sebuah apartemen dan memberikan uang bulanan untuk Elisa.
Dengan syarat Eliza jangan lagi menuntut dan menggembar-gemborkan isu bahwa bayi itu adalah bayi Bruno. Tapi Eliza tentu aja nggak berhenti guys. Karena Eliza tahu itu anak Bruno dan anaknya memang berhak mendapatkan uang dari Bruno. Jadi Eliza punya inisiatif untuk tes DNA. Biar kelar ini ketahuan anak Bruno atau enggak. Eliza langsung menyuruh Bruno untuk tes DNA bersama dengan bayi ini. Dan tiba-tiba semenjak itu guys, Eliza hilang. Tepat di tanggal 9 Juni 2010, keluarga Eliza melaporkan hilangnya Eliza ke polisi. Yang tentu saja setelah laporan ini diterima oleh polisi, semuanya langsung menaruh curiga terhadap Bruno. Karena satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan dari hilangnya Eliza adalah Bruno. Selama Eliza hilang dan selama proses investigasi berlanjut, bayi Bruno dititipkan untuk diasuh oleh istri sah Bruno. Tapi bukannya diurusin, bayi Bruno malah dibuang ke salah satu kota terpencil. Bukan kota tapi desa, salah. Hal ini makin membuat polisi marah dan Bruno langsung diinvestigasi beserta orang-orang terdekat Bruno juga diinvestigasi. Karena polisi curiga ini nggak mungkin cuman Bruno sendiri yang melakukan aksi ini. Nah, setelah ngecek satu persatu teman dan orang dekat Bruno, polisi akhirnya mendapatkan dua saksi yang sangat penting, yaitu salah satu teman Bruno yang bernama Spaghetti dan sepupu Bruno yang bernama George. Setelah didesak-desak oleh polisi, Spaghetti akhirnya buka mulut. Menurut keterangan Spaghetti, dia sempat bertemu dengan Eliza 5 hari sebelum Eliza dilaporkan hilang oleh keluarganya, yaitu pada tanggal 4 Juni. Nah, Spaghetti ini memang setiap bulannya disuruh oleh Bruno untuk mengantarkan uang ke Eliza. Tapi di pertemuan terakhir ini, Spaghetti nggak langsung memberikan uang ke Eliza. Spaghetti malah menyuruh Eliza untuk naik ke mobil untuk pergi ke suatu tempat bertemu dengan Bruno. Nah, dibawalah Eliza ini keluar kota oleh Spaghetti dan dimasukkan ke dalam rumah kosong. Di dalam rumah ini, Eliza malah disiksa oleh Spaghetti dan George. Lalu datanglah Bruno dan salah satu mantan polisi yang bersama Marcos Aparecido. Di rumah inilah Eliza disiksa dan dihilangkan nyawanya dengan cara dicekik. Nah guys, info selanjutnya ini jauh lebih parah. Jadi setelah Eliza meninggal, Spaghetti, George, dan Marcos bersama Bruno memotong-motong tubuh Eliza, dagingnya lalu diberikan untuk makanan anjing, sedangkan tulangnya dikuburkan di salah satu tempat dan dibenam dengan semen. Ini bener-bener na'udzubillah min zalik banget. Karena perlakuan yang kejam ini, sampai sekarang badan Eliza juga belum ditemukan secara utuh. Setelah polisi mendapat banyak bukti dan kesaksian, di tanggal 7 Juli 2010, akhirnya Bruno menyerahkan dirinya dan mengaku bahwa ini semua adalah rencana dari dia. Bruno mengaku membayar Spaghetti, George, dan Marcos untuk menolong dia menjalankan aksi kejam ini. Bruno nggak bisa lagi mengelak karena polisi sudah punya bukti percakapan antara Bruno dengan Spaghetti yang membicarakan tentang rencana pembunuhan ini. Akhirnya Bruno dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 22 tahun di penjara. Spaghetti dipenjara selama 15 tahun dan Marcos dipenjara selama 22 tahun. Hukuman yang sebenarnya sangat ringan. Nah, yang bikin emosi, tiba-tiba di bulan Februari 2017, Bruno dinyatakan bebas, guys. Padahal Bruno baru masuk penjara selama 6 tahun. Tapi tiba-tiba dia dibebaskan karena katanya ada petisi yang tidak adil sehingga Bruno berhasil untuk bebas. Gue juga lumayan bingung. Pembebasan Bruno langsung disorot oleh publik dan media dan mendapat respon yang negatif. Karena memang di Brazil, kekerasan terhadap wanita itu sangat marak dan juga hukumannya sangat rendah. Sebenarnya, kasus yang menyangkut kekerasan terhadap wanita di banyak negara itu memang hukumnya masih sangat lemah. Kemarin kita ngomongin tentang kasus wanita yang dibunuh di Turki, tapi pelakunya malah menyalahkan korban dan kadang-kadang hukumannya juga nggak setimpal. Sama kayak kasus ini. Setelah bebas, Bruno sempat diinterview. Dan di interview ini dia bilang, quote, "Apa yang terjadi ya sudah terjadi. Saya membuat kesalahan. Suatu hal yang serius, tapi kesalahan pasti terjadi dalam hidup. Saya bukanlah orang jahat. Banyak orang ingin menjatuhkan impian saya karena satu kesalahan, tapi saya meminta pengampunan dari Tuhan.
Jadi saya akan melanjutkan karir saya. Semenjak Eliza meninggal, anak bayinya yang diberi nama Bruno dibesarkan oleh ibu kandung Eliza, neneknya. Dan bayi Bruno, kalau tiap kali mendengar nama ayahnya disebut, itu pasti mengalami panic attack, guys. Bayangin, bayi tidak bersalah ini harus menderita gara-gara ayah kandungnya adalah laki-laki yang tidak punya tanggung jawab sama sekali. Bahkan menghabisi ibu kandungnya sendiri. Bruno sampai sekarang berusaha untuk berkomunikasi dengan Bruno Junior, tapi Bruno Junior tuh masih bener-bener takut dengan Bruno. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang sudah setia menonton Ruang Gelap. See you on the next video. Please take care, stay at home, stay safe, and please, 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 stay alive.